Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda-bunda yang tercinta, tuab keempat pada pagi hari ini segera akan kita mulai. Namun sebelum kita mulai, di sini saya akan mengevaluasi dulu dari kegiatan tuab pertama sampai dengan tuab ketiga kemarin. Yang mana untuk tuab pertama itu kita memberikan tugas pembuatan RPPH. Untuk pembuatan RPPH itu banyak sekali, yang kemarin ada revisi-revisi. Namun untuk revisi ini sudah bisa kita selesaikan, yang mana ini perlu pembelajaran yang Ibu belum diketahui akan menjadi tahu. Dari RPPH sejumlah 26 itu sebagian besar kemarin pada waktu pembuatan pertama itu saya memperbolehkan model area, model kelompok, model sentra. Namun saya matur mohon untuk diberi metode, karena kita mengajar itu pasti punya didaktik metodik. Didaktik metodik itu alat untuk kita mengajar, harus punya seperti itu. Terus metode itu setiap kali mengajar pasti harus bu guru itu punya metode. Kemarin Bu Titin sudah matur, metode itu setiap tutor berbeda-beda. Kalau Bu Titin metodenya seperti ini, tutor yang lain seperti itu, ya itu pasti ada. Nah, di dalam metode kalau Bunda itu belum paham betul, padahal dalam kurikulum 13 itu ada metode yang itu juga harus dilaksanakan dalam kegiatan pembelajaran. Nah, metode itu jumlahnya sebetulnya yang sering digunakan di taman kanak-kanak itu ada 11. Antara lain, metode tanya jawab, bercerita, bercakap-cakap, demonstrasi, sosiodrama, metode diskusi, bermain peran, karya wisata, metode ceramah, dan metode eksperimen. Yang terakhir metode pemberian tugas. Dan yang sering digunakan di taman kanak-kanak itu semuanya sebetulnya itu digunakan, hanya tempatnya berbeda-beda. Seandainya kegiatan satu hari itu kegiatan awal pasti seharusnya ada toh tanya jawab, nyata mungkin bercakap-cakap, bercerita, dan juga demonstrasi itu mungkin terjadi. Ada lagi praktek langsung, itu bukan metode sebetulnya, itu kegiatan langsung yang dilaksanakan. Terus kegiatan inti itu tidak lepas ada demonstrasi, pemberian tugas. Ya, kalau di bermain peran jangan diberikan pada di kegiatan inti. Kalau eksperimen saja boleh. Karena apa? Kalau kegiatan inti itu ada bermain peran, ya kalau itu klasikal. Kalau itu kelompok, nanti kelompok 1 pergi, kelompok 2 akan melihat yang bermain peran itu. Itu untuk pelaksanaan kegiatan akhir, tidak lepas ada metode diskusi, bahkan juga mungkin tanya jawab, bercakap-cakap, ya. Itulah yang harus dilaksanakan di taman kanak-kanak. Yang dalam pembuatan RPPH-nya itu biar komplit. Yang kemarin Bunda kalau membuat tidak pakai metode, kalau pakai metode sekaligus Bunda bisa menyimak dan bisa melaksanakan tugas itu sesuai dengan metode yang Bunda pahami. Kalau tidak, terus pakai metode apa? Ditanya, Mbak mengajar metodenya apa itu? Tidak tahu. Nah, kalau sudah ada keterangan demonstrasi pemberian tugas dalam kegiatan inti membuat alat-alat permainan dari barang bekas, bahan bekas, namanya dari odol. Itu pakai metode apa, Mbak? Demonstrasi dan pemberian tugas. Hasil karyanya bisa disimpan, kalau orang tua datang bisa untuk ditunjukkan. Itu lebih kooperatif lagi. Nah, untuk metode itu yang pertama. Untuk evaluasi yang kedua, masalah TT. Ya, masalah TT yang kedua itu saya kasih 5 soal. Yang mana 5 soal itu maksud saya karena Bunda sudah membaca, sudah merangkum, sudah membuat rangkuman, itu jawabnya tidak terlalu dipanjang lebarkan sesuai pada buku atau pada meniru, ya. Itu perlu apa yang saya tanyakan saja yang dijawab. Umpamanya apa yang dimaksud fundamental, sudah itu apa yang dimaksud itu saja. Tidak usah diberi contoh, tidak diberi uraiannya yang terlalu lebar sekali. Nah, itu kan memperlambat waktu dan bahkan juga malah kurang sempurna. Untuk itu dalam pembuatan dalam
jawaban atau TT yang kedua itu, meskipun Bunda kadang-kadang merasa aku sebetulnya kok jawabannya seperti yang kemarin dibahas tuh betul semua, namun mungkin ada yang lebih dari yang saya maksud. Ya, saya minta satu jawaban diberi 3 jawaban. Saya minta satu jawaban diberi contoh malah 11 jawaban dan diberi contoh 5 lah. Contohnya seperti itu. Nah, itulah yang saya katakan ada yang sempurna dan ada yang kurang sempurna. Bukan tidak sempurna, tapi hanya kurang sempurna lah. Kurang sempurnanya ini saya memberikan motivasi dan memberikan kiat pada bunda-bunda semuanya untuk itu ditingkatkan. Dan untuk besok semester 3 mudah-mudahan bunda-bunda sudah semuanya cerdas, baik dalam kegiatan pembuatan RPPH maupun dalam praktek mengajarnya. Begitu Bunda, dan saya melihat dalam RPPH itu sudah 90% bagus, sudah bisa semuanya bisa merevisi, meskipun ada beberapa yang revisiannya sampai terakhir baru bisa masuk. Lalu untuk yang TT kedua itu mohon Ibunda untuk dipahami. Lalu yang ketiga, untuk penampilan video. Dalam penampilan video itu sebetulnya bagus sekali. Saya merasa bahwa kelompok B itu sudah berusaha semaksimal mungkin bagaimana caranya video saya bisa berpenampilan bagus, tidak ada kendala. Namun karena kendalanya sinyal, nah itu awal. Ya, kendalanya sinyal. Nah, mungkin ada yang beberapa itu penampilannya kurang pas karena sinyalnya tidak ada, jadi fotonya tidak mau keluar ya. 90% bagus. Hanya untuk ditingkatkan dalam pembuatan videonya dan dalam penampilannya bagaimana caranya besok lama-lama kita belajar akan lebih cerdas dan lebih pintar ya. Untuk itu ya Bunda, ini pesan dari saya. Nah, untuk itu, untuk kegiatan yang ini nanti tuh bab keempat, mohon dalam merekamnya, videonya nanti segera dikirim karena besok Selasa jam 9 saya harus sudah kirim nilai, kirim video ya toh, dan kirim screenshotan penjenengan yang hadir pada waktu mengikuti bab keempat ini. Begitu Bunda yang dapat saya sampaikan, dan mudah-mudahan dari hasil penjenengan kelompok B dari YouTube pertama sampai keempat nanti bisa menghasilkan sepuas mungkin, semaksimal apa yang Bunda harapkan, karena tidak ada ujian negara adanya, cukup dari kita mengadakan tuweb itu. Saya juga berusaha semaksimal mungkin, maka saya setiap hari tetap berkomunikasi dengan Bunda, baik lewat WA group maupun lewat telepon maupun lewat apapun, saya tetap berusaha. Bukan berarti saya itu Bu Titin kok jurtakon wae, jurtanya terus. Memang saya menghendaki bunda-bunda semaksimal mungkin dapat meraih apa yang diharapkan, meskipun tidak 100% ya, tidak 100 dengan nilainya, tapi harapannya maksimal atau minimal B maksimal A, kan begitu toh Bunda ya. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan, dan sebelum kita lanjut untuk Bunda mau presentasi PowerPoint-nya atau mau presentasi hasil rangkumannya, ini Bunda punya satu nyanyian yang perlu diingat ya toh Bunda, satu saja biar Bunda agak semangat Bunda ya. Sekarang ada satu nyanyian judulnya Mencari Ilmu. Cari ilmuku, cari terbatasnya waktu. Tutor kali ini tak dapat kulupakan, aku selalu teringat pesanmu. Cari ilmuku, cari terbatasnya waktu. Tutor kali ini tak dapat kulupakan, aku selalu teringat pesanmu ya. Begitu ya Bunda, tepuk tangan, semangat ya. Jadi tutor kali ini Bunda jangan sampai dilupakan, selalu teringat pesan dari Bu Titin ya. Terima kasih, kata pembukaan dari kami. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita lanjutkan untuk materi selanjutnya dari kelompok 1 yang mulai. Siap kelompok 1? Siap ya, oke.